wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu kali ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria Maulana, saya dari Unit Bayangkara Jakarta Raya, jurusan psikologi, dan berikut rekan-rekan saya. Saya Muhammad Batizan Neti, mahasiswa psikologi juga dari Universitas Bayangkara. Saya Patrick, mahasiswa psikologi juga dari Universitas Bayangkara. Oke, selanjutnya di sini teman-teman semua pada kelas berapa ini ya? Oh ya, jurusan apa? TKJ. TKJ. Seru nggak masuk TKJ? Kenapa nggak seru? Kalian udah pada mau masuk kelas 2 ya tadi ya? Iya. Jadi semangat nih. Di sini Setelah selesai mau kemana? Kerja. Kerja atau ada yang kuliah? Kerja. Oke, lanjut di sini kami pengen main game sih sama teman-teman semua. Teman-teman pada mau nggak kira-kira? Kayaknya mau cewek doang nih, yang cewek-cewek mau dong. Teman-teman semua bisa berdiri kali ya, berdiri biar kompak dan kompak. Nah, sebelumnya di sini game tuh kita bakal nyanyi bareng. Nyanyi bareng. Di sini saya mau buat dua kali ya. Jadi bareng aja nih, ngaku aja. Ini yang ini sama ini ngaku aja. Ini sama ini ngaku. Oke? Ya, siap Kak. Intinya kita nyanyi. Ya, Bang. Oke. Oke, kita nyanyi contohnya nih. Saya kasih contoh ya nyanyi. Oke, misalnya lagi apa, lagi apa sekarang lagi apa sekarang. Misalnya yang ini lanjutin dari lagu sini, lagi nyanyi sekarang. Jadi ketuanya lagi nyanyi sekarang, nanti lanjutin nyanyi apa, oke gitu, oke? Nanti nggak kira-kira teman-teman? Nah di sini saya mau nunjuk yang paling depannya kan ketua ya, boleh. Nah, jangan berat lagi di sini. Abang di sini. Ayo Bang. Nah, kayak tadi TikTok makan nyanyi. Kalian diskusi aja kira-kira mau nyanyi apa? Nyanyi apa sekarang? Gimana? Nah, sekiranya sudah kali ya. Kami
kami juga mau ngejar waktu, paling kami pengen presentasi aja langsung ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu kenakalan remaja. Menurut Kartono, kenakalan remaja itu merupakan suatu bentuk gangguan sosial yang bersifat patologis. Nah, sebelumnya teman-teman tahu gak patologis itu apa? Enggak. Nah, jadi patologis itu gangguan sosial yang berat gitu. Jadi kayak seseorang itu bukan diomongin. Jadi seseorang itu memiliki gangguan yang cukup berat lah. Dia biasanya tuh orang-orang yang seperti ini tuh memiliki gangguan tuh biasanya di dalam hubungan keluarganya atau di lingkungan kerabatnya atau sebagainya. Itu yang biasanya simbol dari orang-orang yang seperti itu. Lanjut, pada kalangan remaja ini yang muncul akibat adanya pengabaian dari lingkungan sosial. Nah, menurut Sarwiri ini, kenakalan remaja adalah tindakan menyimpang atau perilaku negatif yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang tergolong sebagai masalah sosial. Nah, teman-teman semua di sini yang biasa terjadi di sekolah itu apa sih kenakalan remaja? Tahu nggak? Nah, di sini ada faktor penyebabnya, yaitu ada faktor internal sama faktor eksternal. Ada yang tahu nggak faktor internal itu apa, eksternal itu apa? Ya, eksternal. Berarti internal itu ada di dalam, berarti eksternal ada di luar ya. Nah, untuk faktor internal ini berasal dari dalam diri remaja itu sendiri. Betul, jawaban lu. Enggak banyak yang punya. Faktor ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi psikologis dari si remaja ini dan perkembangan individu remaja. Jadi faktor internal ini biasanya terjadi ketika memang si remaja dari kondisi psikologis si remaja dan perkembangan individu. Jadi dia merasa kayak kontrol dirinya dia jadi kurang teratur. Jadi kalau semakin kan kita tuh dari semakin nambah umur itu emosi kita jadi makin kurang kontrol. Kayak disenggol orang aja bawaannya kayak nonjok gitu kan. Disenggol orang aja bawaannya pengen ngata-ngatain gitu kan. Itu berpengaruh juga dalam perkembangan institusi individu gitu. Nah, untuk faktor eksternal ini berasal dari luar diri remaja seperti lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, pengaruh media sosial, serta kondisi sosial dan ekonomi. Misalnya keluarga yang kurang harmonis, kurang perhatian orang tua, atau pergaulan yang buruk bisa mendorong remaja melakukan tindakan menyimpang. Jadi dua faktor itu yang memang konkret dari hasil teorinya menurut Afrika dan Industri 2022 untuk remaja di sekarang. Nah, di sini ada dampak kenakalan remaja, yaitu kenakalan remaja tidak hanya berdampak pada pelakunya, tetapi juga mempengaruhi keluarga dan masyarakat secara luas menurut Mahesa. Jadi Mahesa ini dia yang keluarin teorinya ini, serta dia bikin jurnal dari hasil penelitian dia di lapangan gitu. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu ada terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat. Untuk yang poin pertama, terhadap diri sendiri, perilaku menyimpang pada masa remaja bisa memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Misalnya remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas atau penyalahgunaan narkoba bisa mengalami gangguan kesehatan serius. Di sini nggak ada narkoba kan? Ada. Baik. Itu jangan. Alpin. Poin yang kedua terhadap keluarga, kenakalan remaja dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam keluarga. Seringkali
terjadi keretakan komunikasi antara orang tua dan anak, dan keluarga merasa kecewa atau bahkan kehilangan kepercayaan. Nah, kemudian di sini ada strategi penanganan kenakalan remaja. Jadi terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk menekan angka kenakalan remaja oleh Al-Banjari 2018. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3. Pertama itu ada langkah preventif, kedua ada pendekatan kuratif, yang ketiga itu ada represif. Nah, yang pertama itu pendekatan preventif. Nah, jadi tindakan preventif merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan guna mencegah munculnya perilaku penyimpangan pada remaja. Nah, kemudian upaya ini dilakukan secara terstruktur, terencana, dan diarahkan untuk mencegah timbulnya kenakalan. Nah, orang tua di sini berperan untuk pentingnya dalam fase ini dengan memberikan bimbingan, nasihat, serta dorongan yang membentuk perilaku positif sebelum kenakalan itu muncul. Terus yang kedua itu ada pendekatan kuratif. Pendekatan kuratif ini upaya yang bertujuan untuk menangani kenakalan remaja yang telah terjadi dengan harapan perilaku negatif tersebut tidak menyebar atau merugikan remaja maupun lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian di sini ada krisis identitas. Nah, remaja sekarang sering kali berada di fase bingung mencari identitasnya. Seperti aku kalau dewasa itu pengen jadi apa ya? Nanti aku kalau begini pengennya gimana ya? Jadi remaja sekarang seringkali berada di fase bingung mencari identitas diri. Yang kedua itu ada perasaan ingin diterima, bisa membuat mereka terlibat dalam perilaku yang salah. Jadi contoh kayak kita berbuat salah, tapi kita ngajak teman kita agar dia ikut sama kita. Nah, itu sepertinya krisis identitas pada remaja. Terus yang ketiga itu ada pentingnya bimbingan moral dan dukungan keluarga. Nah, di sini keluarga itu berperan membimbing dan mendidik anaknya supaya tidak ikut pada kenakalan remaja. Terus yang ketiga itu ada cara mencegah. Nah, di sini cara mencegah kenakalan remaja, pertama itu ada pengawasan dan komunikasi efektif dari orang tua. Jadi kesimpulan dari keseluruhan presentasi kita ini yaitu kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang ya. Nah, jadi itu kalau kita suka bermasalah, misalnya ngeganggu teman, kayak tadi yang udah dibilang ada yang salah satu lagi bullying itu tidak bagus ya membuat teman juga masyarakat juga bisa berdampak pada kita. Nah, terus juga faktor penyebab kenakalan remaja itu tadi apa yang disebutin sama Bang Badi? Tadi apa aja? Kan ada 2. Ya, benar. Oke. Jadi yang faktor internalnya itu dari diri kita sendiri ya, dan faktor eksternalnya dari luar seperti teman sebaya atau lingkungan ataupun mungkin dari masyarakat. Nah, selanjutnya juga dari kenakalan remaja ini dampaknya juga negatif, merusak fisik dan psikologis juga. Mungkin tidak secara langsung ya, misalnya di hari itu juga kita melakukan kenakalan, mungkin ke beberapa waktu ke depan atau bahkan bisa bertahun-tahun. Dan pencegahannya mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal kecil, misalnya rajin beribadah, berbakti dengan orang tua atau keluarga, dan untuk teman-teman mungkin kita bisa sedikit mengajak teman para yang sedikit lebih baik. Itu saya kesimpulan yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya? Cici tadi tanya apa? Jadi kalau misalnya ada orang tuh terlalu halu banget, kayak buat mikirin apa-apa, kayak pengen ini kayak harus supaya tadi itu
mendorong untuk tertuju ke situ, tertuju ke kenakalan remaja. Misalnya Diri sendiri kayak dengan cara backup itu kayak masuk apa? Mengenai diri sendiri. Alay. Jadi di sini kita tampung dulu pertanyaannya, nanti kita jawab sekalian bareng-bareng aja.